kepala dinas PUPR ke tempat lain itu 1000% salah. Apapun yang gubernur gunakan sebagai pertimbangan dalam tindakan itu seluruhnya salah. Mengapa salah? Karena untuk bisa memutasi orang ada syaratnya. Atau menempatkan orang di satu jabatan ada syaratnya. Khusus mengenai pemindahan Udi Juba misalnya. Udi Juba itu kalau tidak salah baru 6 atau 7 atau 8 bulan di jabatan itu. Dari segi aturan, Udin Juba tidak bisa dikeluarkan dari situ. Ya, satu kemarin di dinas apalah satu tuh, yang ternyata di dinas di jabatan itu ada rekomendasi dari KSN 2 orang. Kepala yang existing itu tidak masuk dalam rekomendasi, tidak memenuhi syarat, tetapi ada 2 setelah dia yang memenuhi syarat. Dari segi aturan, seharusnya gubernur memilih satu di antara 2 di bawah itu, bukan menempatkan Udin Juba. Apa akibat hukumnya? Udin Juba harus memberi Udin Juba harus mendapatkan kepastian full dari segi hukum dari gubernur untuk memastikan tindakan-tindakan hukum Udin Juba, kepala yang baru itu, terhadap yang berkonsekuensi pengeluaran keuangan negara. Sebab kalau tidak, penempatan tindakan-tindakan hukum dapat dalam tanda petik bisa kualifikasi sebagai tindakan yang salah. Wewenang-wewenang gubernur itu tidak didapatkan hanya karena dia gubernur, tetapi wewenang-wewenang itu didapatkan karena diatur dalam aturan. Gubernur mesti menunjuk aturan-aturan itu sebagai dasar melakukan tindakan. Sebegini jauh saya tidak melihat aturan itu dipakai oleh gubernur sebagai dasar tindakannya. Itu sebabnya saya tidak punya alasan lain kecuali mesti mengatakan bahwa yang gubernur lakukan itu salah dalam semua aspek dari segi administrasi negara. Ini saya bilang cerita, tindakan gubernur ini melampaui wewenangnya. Wewenangnya betul, wewenang memutasi itu ada pada dia, tetapi untuk menggunakan wewenang itu ada syaratnya. Ini wewenang yang penggunaannya bersyarat, digantungkan pada syarat lain, pada hal hukum lain. Sehingga kalau hal hukum itu tidak terpenuhi, maka tindakan gubernur itu menjadi salah. Terlepas dari apa motivasinya. Saya pelan-pelan dengar motivasi di balik itu, tapi karena motivasi itu saya tidak bisa cek secara objektif, jadi saya tidak bisa bicara di sini. Isu-isu yang bergerak, yang beredar di luar itu seram loh. Cuman jujur saya tidak bisa mengungkapkannya karena motivasi itu tidak dapat saya verifikasi secara objektif. Pesan saya pada gubernur gitu ya, mohon deh Pak Gub waras dalam melakukan tindakan hukum. Waras dalam arti begini, lakukanlah tindakan hukum sesuai dengan rules, temukanlah alasan-alasan yang sesuai dengan rule, periksa rule itu secara betul, dan pakailah fakta yang betul sebagai dasar melakukan tindakan hukum. Itu kaidah dasar dalam seluruh tindakan administrasi negara, tidak di luar itu. Kalau saya boleh bilang ini tindakan yang sekali lagi ugal-ugalan. Masa orang baru 3 hari di satu tempat dicopot lagi. Tapi oke gitu ya, penempatannya salah, pencopotannya juga ya kayak begitu itu. Jadi apa? Gubernur nggak boleh semau-maunya. Pak Gubernur mesti diberitahukan bahwa darurat itu, keadaan darurat itu ada bila ada satu keadaan yang dengan keadaan itu mengakibatkan pemerintah tidak dapat melakukan tindakan-tindakan pemerintahan. Itu darurat namanya. Jadi ada keadaan yang menghalangi pemerintah melakukan tindakan hukum dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan. Misalnya Udin Juba sakit parah, atau ya Udin Juba sakit parah katakanlah seperti itu. Jadi dia tidak cukup cakap untuk melakukan tindakan, itu bisa diganti. Pertanyaan saya, apakah Udin Juba dalam keadaan seperti itu? Jadi saya mesti bilang apa yang gubernur pakai sebagai alasan itu mengada-ada. Pak Gubernur sebaiknya cerdas sedikit, cermat sedikit, dan carilah alasan yang tidak ditertawakan orang. Kalau begini ini ditertawakan orang. Tidak ada darurat yang kayak begini.
Tidak ada itu. Ada darurat. Itu kalau keadaan itu menghalangi pemerintah melakukan tindakan hukum. Ada keadaan yang mengakibatkan pemerintah tidak dapat memenuhi kewajiban hukumnya, merealisasikan kewajiban hukumnya, dan dengan begitu maka hak-hak hukum dari rakyat tidak terpenuhi. Itulah baru keadaan darurat. Kalau yang kayak cerita ini cerita karang-karang, ini keadaan karang-karang. Bang, soal berkaitan dengan administrasi rotasi pejabat ini, Kepala BKD ini kan direkomendasikan KSN untuk dikembalikan jabatan sebelumnya karena dianggap tidak memenuhi syarat. Nah, saat ini dia menandatangani sejumlah dokumen dalam proses rotasi yang terjadi saat ini. Kira-kira dari sisi hukum administratif itu seperti apa, Pak? Memang seharusnya dia harus dianggap null and void. Null and void itu tindakan yang tidak didasarkan pada wewenang. Mengapa saya bilang tindakan dia itu harus dianggap sebagai null and void? Dan karena dia tidak punya wewenang, oleh karena dia dianggap tidak tepat oleh institusi yang diberi kewenangan untuk merekomendasikan orang duduk menempati atau memangku sebuah jabatan, itu telah tidak memberikan rekomendasi itu untuk yang bersangkutan. Dengan begitu maka penempatannya harus dianggap tidak sah. Nah, oleh karena penempatannya tidak sah, maka tindakan-tindakan hukumnya harus dianggap tidak sah sedari awal atau beristilah null and void. Satu-satunya ya, cara yang disediakan oleh sistem untuk mengoreksi itu adalah pergi ke tun. Jadi kalaulah memang orang itu pergi ke tun, menurut saya itu tepat. Ya, mungkin pertanyaan terakhir, Pak, soal status WDP untuk Pemprov Malut yang tadinya WTP turun menjadi WDP. Kira-kira pandangan Abang seperti apa mungkin terakhir? Ya saya kira ya kalau administrasi yang kayak begini aja bobrok kayak begini, saya kira WDP mungkin juga terlalu hebat. Mungkin juga ya WDP itu terlalu hebat. Kalau administrasi aparatur aja kayak begini, ini bagaimana soal keuangan gitu yang puluhan miliar? Jangan-jangan defisit juga di dalam itu. Jangan-jangan defisit anggaran itu. Nah, saya rasa kalau dilakukan audit investigasi, jangan-jangan bukan WDP. Tapi dengan WDP itu saya sudah menggambarkan ada masalah besar di bidang keuangan di pemerintah provinsi.